Jadi gini ya, Bang Juma ya, aku ngomongnya Bang Juma aja ya. Tahu nggak konsep berimannya? Iya. Kita Kristen itu nggak tahu kan? Tahu. Tahu Gimana? Bang, Coba lah saya dulu. tahu. Cerita dulu konsep berimannya Kristen gimana? itu asal imani aja. Jadi Kristen itu mempensiunkan akal, lalu modalnya hanya beriman, hanya percaya. Itulah Kristen. Mana lebih tinggi Akal- iman dari akal? Mana lebih tinggi iman dari akal? Dimatikan, lebih tinggi akal dulu Bang, akal dulu baru iman. Setelah lolos di akal baru diimani. Kalau di Kristen kan iman dulu tuh. Nah, Itu di Kristen. iman dulu Jadi dong. percaya dulu, Iya dong. Anda imani Iya. dulu. Sekarang, Iya. sekarang Kok bagaimana orang bisa tua- Anda? Sorry ya. Oke, bagaimana Anda bisa bisa tidak kemudian Anda mengimani bara api itu dingin? Dengan iman Anda bisa tidak membuat bara api itu ketika Anda mengatakan bahwa api ini saya imani dingin? Bisa enggak kemudian api itu? Bisa nggak kira-kira Halo? ini Bang Juma Halo? ini kalau dengan asal ya mohon maaf ya. Ini logika aja ya, ini kita ngomong logika aja ya. Bisa nggak Bang Juma ini ada tanpa diimani seorang orang tuanya Bang Juma ada gitu? Tanpa diimani ya, tanpa diimani. Bisa nggak gitu? Bukan. Saudara Mani, Anda kan mengatakan yang tertinggi itu adalah iman. Saya katakan yang tertinggi itu Ya, adalah tertinggi akal. iman atau akal? Sekarang bisa tidak Anda Nah, beriman bisa nggak kepada Bang bara Juma api? ini ada? Akal. Bisa nggak Bang Juma ini ada Maksudnya? tanpa diimani orang tuanya? Apa hubungannya dengan itu? Ya itu sama Nggak dong. nyambung, saudara. Orang tuaan Anda nggak nyambung. bisa nggak sampai ada tanpa Nggak nyambung. diimani? Nggak orang bisa. tuanya? Kok nggak nyambung? Loh, Apa hubungannya dengan iman, dengan keberadaan kita ini? Kita ini adalah ciptaan pencipta. Kita ini ciptaan. Proses kemudian keberadaan kita itu dicipta oleh Allah melalui orang kita. Masuk ada akal. itu diciptakan. Sekarang kalau itu Anda diciptakan mengatakan akal iman atau dulu iman? baru akal, Akal atau iman? akal dan sejalan dengan iman. Gitu loh. Jadi keberadaan manusia akal itu Kalau dicipta oleh yang maha pencipta. Itu akal. Lalu pencipta ini diimani keberadaannya, itu baru jelas. Nah kalau sekarang Anda itu justru aneh karena iman dulu. Coba kita uji ya keanehannya di mana. Apakah beriman Yesus itu ada bukan ciptaan? Anda beriman enggak? Yesus bukan ciptaan. Pasti Anda mengatakan, apakah Anda beriman bahwa Yesus itu, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu ciptaan? wah itu bukan ciptaan. Itu sabda, Yesus ciptaan atau bukan? Sabda. Itu Firman, yang saya firman. katakan kesalahan kalau akal matikan iman yang lebih dulu. Yesus itu manusia. Loh. Gimana macet ini? Inilah celakanya kalau iman dulu baru akal. Iman dulu dong. Kita kan udah diajarkan. Izin ngomong Bang Juma. Tapi faktanya dia manusia.
Ada gangguan. Ada gangguan psikomotorik, ada gangguan kejiwaan berarti. Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan, tapi Yesus manusia. Apa nggak sedeng itu namanya? Itu namanya gepeng, Bang. Sekarang gini, kalau bukan iman dulu, kenapa orang banyak juga yang nggak punya anak? Kutanya lu Bang Juma dulu. Kalau cuman akal aja ya. Ya. Mungkin reproduksinya itu rusak. Misal dia mandul, misalnya spermanya kualitasnya rendah, oke, lemah, dia punya alat reproduksi, istrinya ada penyakit atau suami yang ada penyakit, itu akal, Bang, itu ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau iman duluan, itulah tadi Anda belepotan. Yesus ini ciptaan atau bukan ciptaan? Coba, apa jawaban Anda? Itu firman. Tapi kenapa larinya? Itulah kenapa mengaitkan itu adalah firman, itu adalah ini. Padahal di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Berarti dia sesuatu yang dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan itu adalah ciptaan. Tapi karena Anda lebih dulu iman, Anda menolak Yesus ciptaan. Loh, sekarang begini, yang Maria lahirkan itu apa? Coba pakai iman, Yang Maria lahirkan itu apa? Coba pakai iman. Coba. Firman. Nah, firman itu apa? Firman itu sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Nggak ngerti kah sabda itu apa? Sabda Tuhan itu apa? Ya, sabda Tuhan itu apa? Sabda Tuhan itu firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Inilah yang saya katakan, gepenglah orang-orang yang iman dulu baru akal. Yang dilahirkan, yang keluar dari rahim Maria itu apa? Firman. Firman itu apa? Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Firman. Firman itu apa? Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Firman. Firman itu apa? Sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu apa? Itu namanya gepeng. Makanya dikatakan sabda apa? Makanya dikatakan di Al-Qur'an, innallahum syarrul bariyah. Kafir itu seburuk makhluk. Cuma wahai kambing yang keluar dari mulut, yang keluar dari perut. Dengar. Andai saja kambing itu bisa berbicara, ditanya, wahai kambing yang keluar dari perut Maria itu apa? Dia akan menjawab dengan jujurnya, manusia, manusia. Andai saja yang keluar dari rahim Maria itu, Anda tidak bisa mengucapkan bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Kenapa? Karena Anda lebih rendah daripada kambing. Al-Quran yang mengatakan itu, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah. Dialah seburuk-buruknya makhluk. Coba. Dan itu fakta kan? Sekarang ketika Anda ditanya, apakah yang keluar dari mulut rahim Maria itu? Anda katakan firman. Apakah firman itu? Sabda Tuhan. Apa sabda Tuhan itu? Firman. Apa firman itu? Sabda Tuhan. Anda tidak bisa menyebut bahwa yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Kenapa? Karena Anda lebih buruk daripada itu iman. Itu menurut iman saya. Nah, itu iman. Makanya, nah sekarang apakah betul? Nah sekarang apakah betul? Apakah betul yang keluar dari rahim Maria itu adalah perkataan? Atau yang betul yang keluar dari rahim Maria itu manusia? Mana yang betul? Itu kan berproses. Tapi itu mana iman. yang betul, Bang? Apa namanya? Itu firman. Sekarang permasalahannya, apakah yang keluar dari rahim Maria ini perkataan atau manusia? Loh,
Jadi gini, cuma aku bilang ya, kita nggak bisa mendahului Tuhan. Jadi apa yang disabdakan Tuhan itu yang terjadi. Jadi itu firman. Anda yang mendahului Tuhan. Anda yang mendahului Tuhan. Loh. Karena Tuhan mengatakan Maria akan melahirkan manusia. Tuhannya yang mengatakan manusia akan dilahirkan oleh seorang perawan. Tuhan loh. Yesus mengatakan emi antropos, aku adalah manusia. Tapi Anda lebih hebat. Anda kemudian menyembunyikan identitas Yesus dan untuk iman Anda. Kenapa? Karena Anda lebih mengedepankan iman daripada akal. Itu namanya gepeng, Bang, gepeng. Gini ya, aku bilangnya cuma ya. Jadi kita manusia ini itu atas sabdanya Tuhan. Jadi dia itu dilakukanlah penciptaan di bumi ini. Penciptaan bumi itu pertama manusia itu Adam dan Hawa. Sebentar dulu, cuma biar saya nasihatin kamu itu konsepnya Kristen ya, biar jangan kamu salah mengerti gitu ya. Jadi setelah Adam dan Hawa kan udah dipesankan ke Adam jangan dimakan buah yang di tengah itu atau buah pengetahuan, ngerti? Cuma, nah setelah itu saya tidak mau mendahului atau terlalu panjang itu urusan Tuhan, tapi mereka memakan buah yang di tengah itu atau buah pengetahuan. Buah pengetahuan itu mereka jatuhlah ke dalam dosa karena mereka tahu udah ada pengetahuannya. Harusnya manusia itu nggak ada sampai sekarang kecuali Adam dan Hawa, ngerti? Cuma kemudian beranak cuculah Adam dan Hawa. Itu Nuh, di zamannya Nuh, bahwasanya itu Nabi Nuh itu manusia sudah banyak dosa, jatuh ke dalam dosa, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, dibilangnya lah ke Nuh, kamu itu buat suatu kapal, masukkanlah saudara-saudaramu di situ, keluargamu, dan masukkanlah hewan-hewan yang kamu inginkan. Nah, udah dimasukkan di manusia yang ada. Habis itu beranak cucu lah si Nuh. Udah, habis itu masuk ke Abraham. Tapi manusia masih tetap berbuat dosa. Nah, itulah sejarahnya. Jadi setelah Abraham itu masih banyak nabi-nabi. Nah, kita di Kristen itu sudah dijanjikan di masa Musa bahwasanya kita akan diturunkan seorang firman yaitu Yesus Kristus. Di mana Kristen dijanjikan di zaman Musa, di mana? Di mana? Jangan ngarang-ngarang. Ini biar saya ucapkan. Ya di mana? Di mana di kitabnya Musa ada janji untuk Kristen di mana? Ya di mana di situ dikatakan ada Kristen dijanjikan apa di sana? Membawa 10 di Kejadian, sudahlah. Saya dengar dulu saya. Kemudian di Musa itu membawakan hukum Taurat. Nah, walaupun Musa udah dikasih hukum Taurat, tapi manusia itu masih jatuh ke dalam dosa. Nah, masuk ke dalam dosa. Nah, turunlah Yesus karena difirmankan Tuhan. Nah, habis itu kita Yesus ceritanya bagus mengajarkan yang baik seturut kehendaknya Tuhan. Nah, apa yang Tuhan itu ya kita itu diturunkanlah Yesus sebagai juru selamat manusia, bahwasanya ketika kamu mengikuti Yesus Kristus kamu terselamatkan. Kan kayak gitu, cuma bukan semua. Nah, sekarang apakah Anda mengikuti Yesus? Benar nggak? Ada Muslim, Buddha dan lain-lain. Apakah saudara pengikut Yesus? Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Iya. Yesus menyembah kepada siapa? Tidak ada menyembah. Siapa? Di mana menyembah? Di mana ditunjukkan? Yohanes 4 nomor 22. Mana? Kami menyembah. Tunjukkan. Yesus mengaku kami menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah. Jadi Alkitab jangan sepotong-sepotong. Bang Juma. Di situ Yesus mengatakan kami menyembah. Yesus berdoa. Tunjukkan dulu sama Yesus taat kepada perintah Tuhan. Apakah itu bukan membuktikan bahwa dia hamba?
itu iman saya itu mengatakan Yesus berkomunikasi, bukan ini menyembah. Oh, iman Anda itulah yang error berarti. Karena Yesus mempraktekkan dirinya adalah hamba Tuhan. Error. Lah error berarti karena Anda menuhankan hamba Tuhan, kan error itu namanya. Masa nggak error? Kan Hamba udah Tuhan dibilang, disembah. Alkitab Itu error. itu menunjukkan peristiwa. Coba enggak Yohanes 1 sampai semuanya kita bahas ini. Jangan cuman Yohanes 4 aja gitu. Bisa enggak? Ya silakan aja Anda buktikan Bisa bahwa nggak? Yesus itu bukan manusia. Silakan. Loh, itu firman. Udah. Firman apa? Itu menjelaskan. Dia manusia kok firman pula. Itu baik. Apa? Itu kalau bukan Kristen nggak bisa Berfungsi. mengimani Yesus itu cuma. manusia, Anda katakan firman. Udah. Aduh, parah ini. Loh. Itu firman Yesus sabda itu Tuhan, bukan makanya firman, nggak Yesus itu bisa. manusia. Di mana Yesus mengatakan aku firman? Di mana? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Yesus firman? Di mana? manusia. Di mana? Sedangkan Yesus mengaku akulah manusia. Tuhan itu Kok kita itu kejadian? firman. Mana? Di mana? Iya, di mana Yesus itu Di mana mengaku dia dirinya ngomong firman? manusia? Nggak Mana? ada. Yesus mengaku manusia. La haula wala quwata illa billah. Mana? Buktinya mana? Yesus Kalau ada ngomong gitu, dalilnya aku Yesus manusia. mengaku manusia itu banyak sekali. Yesus mengaku dirinya manusia itu Baik. banyak kali dalam kitab saudara. Banyak sekali. Bahkan Tuhan sendiri di dalam. Loh, iyalah. Yesus mengaku setiap hari dia manusia. Tidak Jadi pernah dia mengaku Tuhan. Jadi gini cuma. Hah? Kalau Hah? kamu mau baca-baca Alkitabnya Mau apa? Kristen, kamu harus bedakan itu perjanjian lama sama perjanjian baru. Udah, jangan kau cross, jangan kau. Oh iya, perjanjian lama itu ambil kitabnya comot Yahudi. dari perjanjian lama, Itu perjanjian lama itu baru. kitabnya orang itu. Perjanjian baru itu baru kitabnya Jadi orang Alkitab barat. itu Kalau perjanjian menceritakan lama itu kitabnya peristiwa. orang timur. Terserah mau siapa. Nah, kamu Kita itu bisa enggak itu. paham, Tapi nggak Kristen tahu. itu Aku mengimani pikir tadi Alkitab. berilmu, tapi ternyata double Loh, kok nggak kosong. paham. Loh, Saya pikir tadi berilmu, ternyata enggak ada. aku mau nasihatin kamu. Cuma jangan. Apa yang Sekarang kamu ingin gini, nasihatkan kamu saya? Coba, bilang sama coba nggak? nasihatkan saya. Sama nggak? Pahamkan saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Coba pahamkan saya. Coba. Siapa yang ngemut ini? Ini saya ngomong Coba. ya. Coba pahamkan saya. Cuma ya. Ya. Sekarang gini, Iya. yang naik ke surga itu siapa? Ya, coba pahamkan Yang naik ke surga saya. itu Coba pahamkan yang naik ke saya. surga itu siapa? Hei, Yang naik ke pahamkan surga itu saya. siapa? Yang naik ke surga itu banyak malaikat, Henok, Kores, apa lagi Elia. Kenapa rupanya? Mana? Nah, mana buktinya? Hah? Kenapa rupanya? Mana? Ye- Apanya? Diangkat ke Mananya surga. apa? Yesus itu diangkat ke surga. Apa yang mana? Udah. Loh, mana buktinya? Diangkat Mana oleh siapa? buktinya? Diangkat oleh siapa? Apa Diangkat oleh siapa? Kan kau bilang itu Yesus itu Diangkat Tuhan, oleh dia eskapator. Dia ke surga. Udah. Tuhan kok diangkat? Kamu ngomong Elia dan Iya, lain-lain. diangkat oleh siapa ke surga? Diangkat oleh siapa ke surga Yesus itu? Diangkat oleh? Loh, dia ke surga langsung. Diangkat udah. oleh? Ya diralat, nggak diangkat, dia langsung ke surga udah. Itulah ku bilang. Kau Itulah ku tahu. bilang, kamu gepeng Apa aku bilang? karena kamu tidak Apa aku menggunakan bilang? akalmu. Gepeng di mana? Yesus Gepeng di itu mana? diangkat ke Sekarang surga, gini. dibangkitkan. Yesus itu sama nggak sama Isa? Kamu gue bilang dulu.
apa sih? Mana? Aduh, kamu mau menasihati Hah? saya tapi gagal, nggak bisa. Kamu gagal. Kamu mau Tadi menasihati Yesus saya sama tapi Yesus. kamu gagal. Sama nggak Yesus sama Isa? Nasihati Kamu saya, Yesus sama- wahai Suma, Yesus itu bukan manusia. Mana buktikan? Mana buktikan? Mana buktikan ya bukan Dia manusia? kan ke surga. Dia kan ke surga. Mana? Diangkat ke surga. Buktikan. Dia ke surga. Buktikan. Buktikan ke saya. Dia surga itu sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, sebagai burung merpati. Sekarang gini, biar bisa aku jawab itu. Muhammad Ayo. bisa menghapus dosa nggak? Nabi Muhammad bisa nggak? Katanya mau menasihati Biar saya, kok jawab lari. gitu. Loh. Biar saya bisa jawab, biar bisa saya Masya jawab itu. Allah. Kenapa larinya ke sana? Katanya mau Jangan menasihati kau saya bawa tentang itu iman orang. Kristen. Cuma ya ini saya nasihati Anda Cuman itu. mau curhat. Jadi Alkitab itu Cuman mau cuma menceritakan suatu ini. peristiwa. Udah. Loh, apa? Cuman ini. Sama nggak Yesus itu sama Isa? Bisa buktikan kamu, Bang Juma? Nggak bisa buktikan. kamu. Larinya kemana-mana. Bingung nanti kamu. Bingung. Nah sekarang ku tanya, mana Udahlah. lebih Kristen Udahlah. ada daripada Islam? Udahlah, kamu turunkan host. Nggak ada gunanya ini. Woi, Cuma lo air mulut. Tak ada Nah, ilmunya. aku nasihatin Udah, kamu, turun aja. jangan pelintirkan, jangan Udah. pelintirkan ya. Udah, kamu Nasihatin turun, kamu jangan turun. pelintirkan, udah. Oke. Kamu turun. Jangan Nggak ada kamu ilmu, pelintirkan konsep berimannya orang Kristen, udah. Iya, saudara Rizwan, silakan saudara Rizwan. Ya, cek Riston Katolika. Riston ini Kristen atau Islam? Silakan dibuka mic-nya, Riston. Muslim. Oh, Muslim. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Saya kasih waktu 3 menit. Parah jaringan kita ini, Bang Juma. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kirim permintaannya ya, teman-teman. Saya mau menasihati Bang Suma. Apa pula? Tapi modal saya adalah iman. Akal belakangan, email. Nggak ada lagi onten di bawah. Kan ada, Bang. Oke, yang berlain, coba komen dong. Halo Mas ADP. Mas ADP. Mas ADP. Coba kan Mas ADP. Siapa sih namanya ini? Oh, kabur. Udah langka OTN, iya sih, karena tiap hari disyahadatkan kan sama Bang Zuma.
King, halo King. Halo. King Kristen atau Islam? Silakan bicara King. King. Ih. Woi, Apa bang? Mau beli cendol? Sini ada cendol, ada onde-onde. ada kapurung bang. Kapurung juga ada. Bang King. Balik dia, mai kita dia dan mai tambah dia. Oh, bukan orang Indonesia kayak ya. Oh. Ya halo. Oh iya, iya bang. Besok lah ya. Siap. Iya. Iya dicukur aja alisnya sebelah bang. Pasti cakep. Iya bang King. Ya, alisnya dicukur yang kiri ya. Oke sip. Ya, nanti kalau sudah cukur alis baru open cam lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Oke bang, Iya, saya Bang kasih waktu Burik. 3 menit ya bang. Dikarenakan jaringan kita juga sedang tidak baik. Iya siap Bang. Ya, Gimana Bang Zuma keadaannya? Semoga sehat selalu ya Bang. Iya. Gini Bang, ini saya Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mau ngumpul-ngumpul gini Bang, rezeki mau ketemu Bang Zuma bisa Bang ya dari Bali. Mau ke sana saya Bang. Mau ketemu? Iya Bang. Ya. Mau Kita bikin belajar partai. sama Bang Zuma sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Kita awali aja obrolannya dari sini. Siap. Saudaraku Burik. Dari Bali, Bang. Iya Bang, saya yang dari Bali yang waktu ini Bang. Yang dari Bali itu. Kan waktu ini katanya siapa mau ke Bali itu yang Bang apa Gondrong tuh. Saya suruh mampir ke gubuk saya. Kalau main ke Bali, pas main ke Bali. Ya siapa tahu Bang Zuma juga ke Bali. Iya. Memang di Balinya di mana, Bang? Surabaya Di bukan? Denpasar Bang. Di Renon. Oh, Denpasar. Iya, di Renon Bang. Oh. Gitu. Iya. Bang, saya Itu mau jauh nanya- dari kota. Gimana Bang? Jauh dari kota Bali. Kotanya ya Bali, kotanya Denpasar Bang. Oh, gitu. Iya. Ada Karangasem. Berarti ada dekat dari Karangasem. Denpasar ya? Iya, Denpasar kan kotanya Denpasar. Ada Karangasem, ada Singaraja, ada Gianyar. Jadi Bali itu pusat kotanya di Denpasar seperti itu. Iya, berarti Abang dekat dari Denpasar. Iya Bang. Saya kan tinggal di Denpasar, di Densel saya. Denpasar Selatan. Oh, abangnya di Denpasar. Iya Bang, iya. Cuma Di desanya kotanya namanya- berarti ya? Gimana Bang? Lo kok jadi desa? Iya, berarti abang nama tinggal di desa kotanya di di sini pakai- Denpasar berarti. Kalau di sini kan tidak pakai ya. Di sini pakai atasnya Banjar, Pelian ini desa apa gitu Bang. Kalau di Bali seperti itu. Iya. Meskipun Ya, pakai- kota disebut desa gitu ya? Ya, misalnya kayak di Tukat Balian itu, ikut desa apa itu? Desa Pakraman, Renon, Denpasar seperti itu. Adatnya di sini kan pakai seperti itu. Jadi dia pakai Banjar, nggak ada pakai Iya. keluaran pakai Banjar ya. Oh, Banjar. Iya. Iya. Itu di Bali juga berarti ya? Iya.
Iya iya. Masya Allah. Ya Bang, cuma siapa tahu ke Bali. Iya. Saya kalau ini paling ke Denpasar, Bang. Kalau ke Bali. Dan pas mana Bang? Ya Denpasar yang ada di Bali lah pasti. Oh, nanti kabar-kabar ya. Cuman nggak tahu daerahnya daerah apa gitu. Ini saya nggak pernah masuk ke sini si mulut besar si Agatha itu ya Bang. Oh iya. Nggak berani dia keluar kandang. Bukan Bang, saya Kalau kita ke tempatnya juga kita dicurangin gitu. Kemarin saya lihat itu habis itu masalah apa namanya itu. Setiap ada orang ngomong setiap orang mau menjelaskan pasti di kick apa di mute. Habis dikeluarin, nanti dibilangnya dia botol lah apa itu bisa cengeng. Saya naik nggak pernah dinaikin. Habis itu saya tapping di mute sama dia. Janganlah menghina seperti itu. Iya begitulah orang mau, kalau Mas Zuma mau konsultasi Iya. Bang. Kita ini suami istri Bang. Kalau misalnya kita wudhu, ambilkan wudhu Bang ya. Untuk mau tidur itu kalau kita bersentuhan itu saya batal Bang ya. kok suami istri. Maksudnya? Saya misalnya kan saya udah berkeluarga nih Bang. Ya bukan saya. Saya. Oh abang. Kaget saya bang. Ya, saya kan. Ya ya. Jadi kalau abang saya kan sudah suami istri bersentuhan, ya enggak batal lah, enggak batal kecuali ada niatan untuk membatalin. Gitu. Oh ya. Oh siap. Oke gitu. Maaf Iya. masalahnya. Saya buta soalnya masalah ini. Oke Bang. Oke makasih banyak ya Bang. Iya bang. Nantilah kita bincang-bincang kalau saya ke Bali. Nanti kita Siap, ketemu Bang. di Kutai, di siap. Denpasar. Insya Oke, siap, Allah ya. Oke, makasih saudara banyak, Bang. Burik Ajem. Oke. Ya, assalamualaikum. Makasih ya bangku. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik, maaf ya, saya nggak bisa naikin teman-teman yang Muslim karena jaringan yang tidak memungkinkan, tidak bisa banyak-banyak di atas sini. Hanya beberapa tempat saja. Ya, buat teman-teman yang mau pesan parfum jangan lupa di order. Cara ordernya teman-teman bisa langsung WA saya. Link WA ada di bio profil. Jadi klik saja yang ada di bio profil. Link tersebut adalah link WA. Langsung masuk ke WA adminnya Bang Zuma. Begitu ya teman-teman yang ingin pesan parfum. Jadi parfumnya itu wangi sekali. Berapa hari Bang bertahan parfumnya Bang Zuma? Sampai kedatangan Bisa Yesus sampai yang kedua 3 hari kali, lah. Bang. Tuh. Harganya 170.000. Belum termasuk ongkir. Silakan yang berminat pesan parfum. Jaringan kurang baik, saya tidak bisa naikkan teman-teman yang lain karena di sini hanya bisa 4, tadi naikin 5 langsung error teman-teman. Ya buat Oten yang mau naik silakan komen, jadi langsung saya naikin dari komennya ya. Silakan komen. Oke, ini ada gitaris aweran, ini Kristen atau Islam? Coba aku naikin ya. Casanova tadi ini kurang bagus. Assalamualaikum. Bang gitaris noise. Iya, mau tanya ini. Bang gitaris noise. Iya bang. Kayak Double suaranya bang. Islam. Iya bang. Double suaranya bang. Bentar, aku pakai headset ya, biar jelas. Ya.
Silakan teman-teman OTN yang mau naik langsung komen di bawah. Kalau saya tekan ini yang permintaan error. Jadi komen aja di bawah langsung saya jambak. Tapi harus Kristen ya. Yang OTN aja. Saya mau baju yang ada di foto Bang Zuma. WA saya teman-teman yang mau baju. Jaringannya kurang baik guys. Bro, selamat siang bro. Selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma, izin abang-abang. Mungkin saya sebentar aja Bang, langsung cepat aja ya. Kebetulan saya mewakili teman saya. Teman saya ini kebetulan Kristen dan kebetulan ada di bawah. Cuman yang bersangkutan emang masih belum berkenan untuk naik. Jadi saya wakili pertanyaannya. Jadi teman saya ini terlahir dari keluarga Muslim Bang. Terlahir dari keluarga Muslim dan dari kakek neneknya itu memang Kristen, sehingga beberapa kali emang ketika kecil dia itu sering ke gereja, namun juga sering juga ke Islam. Nah, namun sering berjalannya waktu, teman saya ini ternyata lebih percaya dan ini Bang, dia pernah bilang kalau dia merasa mendapatkan wahyu dari Yesus ketika di gereja, entah Yesus, entah wahyu, entah apapun itulah. Yang bersangkutan teman saya ini bilang ketika dia di Islam dia tidak merasakan dekat dengan Allah. Sementara ketika dia di gereja dia merasa mendapat wahyu, mendapat firman, mendapat ilahi katanya begitu. Sehingga sampai sekarang ke Kristen lagi Bang. Kemudian beberapa kali teman saya ini lihat live-nya Bang Zuma dan nah itu akhirnya mulai muncul kegoyahan pada hatinya. Apakah sebenarnya Islam dulu yang pernah diajarkan oleh orang tua saya ini benar atau enggak. Nah, kemudian sama teman-teman saya yang Islam ini udah pernah beberapa kali kita rayu lah untuk ayolah belajar Islam. Namun sampai sekarang masih belum mendapat jawabannya teman saya Bang. Nah, mungkin Bang Zuma bisa ini Bang kasih pencerahan lah buat teman saya. Kebetulan teman saya ada di bawah namun belum berkenan untuk naik, jadi saya wakili aja. Itu dulu Bang, izin Bang. Saya izin turun Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Nama akunnya apa Bang? Bang Bro, nama akunnya apa? Siapa tahu nanti dia request saya langsung naikkan gitu. Enggak Bang, kebetulan tadi dia chat ke saya, katanya tolong dong tanyain ke Bang Zuma yang berkenan tidak ini Bang, tidak mau di-share dulu lah datanya. Nanti kalau misalkan memang sudah mantap, katanya nanti baru ini Bang, baru mau untuk join Bang. Oh gitu. Baik. Baik Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat dari aspek histori yang diceritakan tentang Al-Quran dan juga yang diceritakan beliau adalah Kristen. Kurang sempurna apalagi kedekatan Adam alaihissalam tapi Adam itu dijatuhkan oleh iblis karena iblis itu adalah kemudian ahli menyesatkan. Makanya Al-Quran menarasikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada berapa perintah Tuhan yang dilanggar kemudian manusia ketika manusia itu menjadi seorang non-muslim. Yang kecil-kecil aja dulu. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ketika seseorang menyembah kepada selain daripada Allah itu adalah baik, maka pada posisi yang lain orang tersebut juga akan jatuh kepada suatu keadaan di mana dia akan menghalalkan semua apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ketika kemudian dikatakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi.
Manusia yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam diperintahkan makan makanan yang halal pada masa itu. Begitu juga manusia yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, beliau juga kemudian diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Begitu datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, maka manusia diperintahkan makan makanan yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini perintah Tuhan. Nah, setan ini gimana menyesatkan manusia? Setan menjadikan apa yang dipandang kemudian Allah itu buruk menjadi baik di mata manusia yang sudah tergadai oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Jadi kalau misalnya saudara kita itu memandang mana yang benar, mana yang salah, periksa dulu konsep perintahnya itu mana. Misalnya ibadah hari Selasa, mana perintahnya ibadah hari Selasa? Diperintahkan kemudian menyembah tukul, mana perintahnya menyembah tukul? Perintahkan untuk ibadah tanggal 25 Oktober, mana perintahnya ibadah tanggal 25 Oktober? Semua itu nggak ada perintah, tapi dianggap benar. Kenapa? Karena syaitan itulah yang kemudian membimbing, menganggap sesuatu yang sesat itu menjadi benar. Maka Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Ini sering saya sampaikan, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya kata Allah, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Berarti setan tidak pernah berhenti mengajak manusia kemudian untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Poinnya kemudian, ciri-ciri orang yang mengikuti ajakan setan untuk masuk ke dalam neraka adalah tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, bahkan menyembah kepada makhluk. Tidak beribadah sesuai dengan apa yang menjadi kaidah yang benar, tapi beribadah berdasarkan dogma dan doktrin. Ini yang dikatakan kemudian. Kalau saudara-saudara ingin jujur, kemudian mari kita bedah, mari kita diskusi dengan jujur. Bagaimana umat Islam kemudian beribadah hari Jumat? Perintahnya ada. Bagaimana umat Islam itu salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat? Ada kaidahnya. Nah, sedangkan setan di dalam menyesatkan manusia memandang hal yang dibenci oleh Allah menjadi satu kebaikan. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran terangkan, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Seperti itu adanya. Oke, silakan teman, kalau ada yang mau lanjut. Ada Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, silakan dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya Bang Handi. 10 menit ya. Saya gabung kembali ya teman-teman. Dinda Rahmat, host. Baik, Gurunda, insyaallah. Iya. Jadi teman-teman yang mau gabung silakan naik. Tadi sih pertanyaannya bagus juga tuh. Yang apa tadi? Temennya mimpi dapat yang aneh-aneh gitu. Banyak loh orang yang kayak gitu. Ternyata yang datang tuh ya nggak bener gitu. Tapi orang kalau sering, gua ambil dari segi agak sedikit guyonnya ya, orang yang kayak gini gitu, yang sering mimpi dapat wahyu apa segala macam, itu godaan untuk lu pasang togel itu, bener. Jadi waspada kayak gitu-gituan, jangan terlalu halu lah. Itu namanya kurang
kurang membentengi diri. Gitu. Ayo teman-teman Otin yang mau menambah wawasan ya, dipersilahkan naik. Kebetulan ini ada lebih kurang 10 menit sambil menunggu Gurunda ya. Diberikan jatah kepada saya sama Bang Hen gitu. Biar Bang Hen di sini berikan edukasi juga. Izin ini ya, informasi. Jadi 2 hari yang lalu kita kan memualafkan Bang Aldo. Jadi untuk hari ini katanya Bang Aldo rencana akan melakukan proses sunat. Mohon doanya teman-teman. Suara lu, Li, kenapa jadi mendem sih? Mic-nya ya? Iya Bang, jaringan putus-putus, makanya aku nggak naikin banyak orang. Oh, di rumah apa di gunung? Masih di Bolangi. Oh, di Bolangi ya, pantas gitu. Karena sore sampai subuh Bang Suma di lokasi kemungkinan nggak live. Oh iya. Barusan tadi saya jam-jam setengah 12 tadi, gue kan tidur pagi tuh, gue baru melek dikit, nggak denger ada Ustadz Wapi sama Pak Haji gedor-gedor pintu gitu. Sampai sholat di masjid dekat rumah. Habis ini Bang Sondi, Pak Hendra lewat melintas mau jemput Bang Sondi. Duh, gue jadi ribet nih, nggak bisa gabung nih. Tunggulah agak sorean. Bang Hos, ini Atika, si Atika bisa dinaikin nggak? Atika 778. Coba komen Atika mau naik Atika. nggak? Soalnya kalau aku klik permintaan langsung nge-like. Oh Jadi gitu, coba aku Atika. jambak aja dari komen. Oh, jadi nggak bisa muat banyak ya? Tadi aku naikin banyak langsung error Bang. Makanya nggak bisa naikin banyak-banyak ya. Karena jaringan yang tidak mampu. Apa sih di bawah ini Bang Andi, tolong apa? Bang Andi, tolong madukan ke grup Telegram. Oh, gimana ceritanya? Gue nggak ngerti. Tar ke sana. Yuk teman-teman yang Kristen, yuk bisa yuk, semangat, nggak usah takut, santai aja. Nah, informasi yang kemarin tuh yang mualaf sini, yang nenek-nenek sama kakek-kakek itu ya, terus anaknya sekarang masih sedang terus ngobrol-ngobrol sama siapa sih nama akunnya itu sih? Gue paginya Mas Jael, Kang Jaya kan Jaelani namanya dia tuh, yang siapa namanya kemarin tuh yang 7 Samudra ya, nama akunnya ya? Oh ya, Samudra. Iya betul Bang, Samudra 7 Bang Hen. Itu sudah masih sedang apa namanya, koordinasi terus. Saya pernah ke rumah dia itu. Saya lagi sapu bersih daerah sana. Maksudnya sapu bersih, kontrol gitu dari gang ke gang. Waduh, memang di sana itu benar-benar ya. Dari Bang Hen dari mana Bang Hen? Di mana Bang Hen? sama saya. Iya. Aku kan di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya biar mudah kejangkau semua. Dari sini ke Jepara ya lumayan lah 6 jam 7 jam. Sekedar kalau udah informasi. Ya. Informasi beli parfum dong. Kalau nggak ke Bang Sadli, ke saya juga bisa. Parfum Api. Besok ya jangan lupa ya teman-teman ya. Ustadz Wapi udah semalam udah nyampe, barusan ke rumah saya nggak bukain pintu. Sorry Ustadz. Aduh. Sama Pak Haji lagi. Terus siapa lagi ya tadi? Arah Bang Hen. Ustadz Wapi bangun lagi yang kepagian. Terus di sana dari Jakarta ke Jepara itu macet Bang, sekira 7 jam lah. Soalnya Semarang exit kan, iya Jepara macet dah kalau udah exit
Semarang tuh. Itu. Bang Rahmat, aku jadikan moderator ya Bang. Oh, Siapa tahu boleh ada Bang. Ya. Iya Bang Ini Rahmat ada aja, jangan Zul gua. 92. Saya voten, naikkan dong. Oke. Sini biar saya bantu. Udah dijadiin Bang. Udah Bang. Itu moderator fungsinya apa sih? Itu Bang yang buat terima atau nurunin tamu. Oh, Waalaikumsalam. Sama kayak host juga. Gimana kabarnya Madara itu si Heru? Herunya itu masih bimbang. Nanti malam insya Allah diajak ngobrol-ngobrol lagi. Orang tua. Jadinya itu diajak kemantapan, cuma dia itu kalau itu dijauhin saudara-saudaranya gitu loh. Oh. Ya, silakan Zul 99. Ada yang mau disampaikan, bertanya atau ditanya? Oke Pak, mau tanya nih Pak. Kenalan dulu dong, Bapak Kristen ya. Oh, Biar teman-teman di bawah juga tahu. baru Gitu. masuk nih. Oten itu apa Pak? Oh, kirain mau tanya apa? Oh iya. Apa itu Bang? Oten Bang Ken. Baru gabung nih Pak, maaf Pak ya. Saya ini Islam juga nih. Supaya masuk jadi menyamar jadi oten. Oh, jangan gitulah Pak. Enggak boleh itu Pak. Ketika Soalnya kita ingin naik ke susah. Komal, kemudian berpura-pura menjadi Kristen, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh Pak ya. Itu fatal itu Pak. Kalau di dalam kaidah keyakinan kita nggak boleh itu Pak. Mengaku Kristen untuk kepentingan sesuatu tidak boleh Pak. Oh, nggak boleh Pak ya. Iya. Supaya naik itu aja. Oh, lain kali jangan seperti itu Pak. Typing saja kalau memang sifatnya darurat atau ada yang perlu didiskusikan ya typing yang apa saja yang diperbolehkan saja. Kita mau ikut-ikutan dikit gitu. Ya, ini Bapak ini kali kedua kali nih saya menemukan teman. Iya, kalau memang mungkin ya Bapak Islam ya. Kali kedua saya menemukan teman-teman Muslim yang mengaku sebagai Kristen agar diberikan kesempatan naik. Nah, ini untuk teman-teman yang di bawah ya. Jangan seperti itu. Karena di dalam keyakinan kita murtad itu atau kafir itu banyak jenisnya. Ada kafir i'tiqadi, kafir qauli, kafir fi'li. Jadi tidak boleh kalau mengaku walaupun hanya sekedar termasuk inilah Pak ya. bercanda nggak boleh. Apa namanya? Kafir jadinya ya. Kalau nyamar-nyamar gitu ya. Bukan masalah kafirnya Pak. Artinya kalau kita mengaku dengan satu tujuan tertentu ya artinya kita sudah mengatakan bahwa kita itu adalah Kristen seperti yang Bapak bilang tadi. Bapak Kristen tapi secara qauli, secara perkataan yang tertulis itu apa kan bahasa nih. Enggak oten. Oke Pak. Oten itu singkatan itu Pak. Itu singkatan apa itu Pak? Dari orang Kristen. Oh itu. Jadi kalau memang Bapak Muslim, jangan lagi ya Pak ya gitu ya, nggak boleh Pak. Dilarang itu Pak. Berarti harus istighfar Pak ya? Iya, mestinya harus demikian. Ya senang aja dengar diskusi ini apa namanya, ingin ikut, tapi nggak bisa masuk kan. Enak aja, model Bang Zuman jawabnya bagus. Dan ini mantap. Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, kan itu. Berarti kalau Tuhan nggak mungkin jadi manusia, Pak ya. Oh Bang ya. Oh bentar, saya ingin mempertegas dan memperjelas ini. Pak Zul ini memang benar-benar Islam atau kayak mana? Benar Islam dari kecil. Oh gitu. Oh, coba ada kira-kira dalam judul kita Yesus bukan Tuhan ada masalah nggak Pak? Yesus bukan Tuhan. Benar nih, betul sekali nih. Yesus bukan ya sudah. Tuhan. Benar.
Bang Han, ada yang mau ditambahkan, Bang Han? Saudara kita Kristen mengatakan kan apa saudara apa? Bukan saudara lah siapa? Oh, Bang Jumain ngendi? Lah kopi pada Kayaknya jaringannya itu, Bang Han. jaringan ya. Heeh. Bang Zuma. Iya, kertas putih, silakan kertas putih. Ya, halo. Iya, Halo Bu. juga. Silakan, Bu. Ya, mau tanya aja. Oh, katanya di sini di room ini ya tentang Yesus bukan Tuhan. Jadi saya mau Ibu tanya Kristen aja. ya, Bu? Ibu Kristen ya? Iya, Oh, saya iya. Kristen. Iya, Hmm. Bu. Ya, jadi mau tanya aja dari mana dasar bapak-bapak mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Oh, mungkin Bang Hen dulu ya. Anda aja dulu, gampang. Saya kan nyantai dulu. Oke. Oh, kalau dari saya, Kak, ini Bang Zuma dulu lah, Bang Zuma dulu lah. Udah hadir beliau. Pertanyaan. Ya, Bang Zuma, saya ulangi pertanyaannya. Dari mana dasar bapak-bapak di Komal ini katanya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Mungkin Bang Zuma dulu lah. Iya. Yang pertama dari dasar akal. Yang kedua, ucapan Yesus. Yang ketiga, ajaran Yesus. Yang keempat, penegasan Yesus. Yang kelima, misi kedatangan Yesus. Semuanya. Yang terakhir, tidak ada satu manusia pun dari Kristen yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Itu poinnya. Silakan ditanggapi, Bu. Ya, halo, bagaimana? Halo. Nggak didengar ya? Iya, jaringan. Bagaimana? Ya, dasar pijakan Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Oh, jadi mungkin itu kan menurut non-Kristen itu kan bukan Tuhan. Jadi kalau menurut kami yang kami imani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi terserah orang bapak-bapak non-Muslim, non-Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau bagi kami Yesus itu Tuhan. Kalau bagi Yesus gimana, Bu? Jadi Siapa dia Yesus Tuhan. menurut Yesus? Menurut Ya, Yesus Tuhan. siapa dirinya? Dia Tuhan, dia itu firman. Di mana Yesus Tuhan. mengaku akulah Tuhan? Nah, saat murid-muridnya ini si Thomas mengatakan engkaulah Tuhanku Allahku, ya kan? Nah, jadi di situ Yesus tidak pernah menolak. Ya, itu kalau Thomas. dia itu bukan Tuhan. Itu Thomas. Itu Maksud saya Tuhan muridnya. Maksud saya Yesusnya. Nggak mungkin. Gini, Di mana gini ya. Yesusnya? Ya. Gini ya. Yang saya tanya Yesusnya, Bu. Di mana Yesus Iya, mengatakan? Kan Yesus Yesus mengatakan, adalah aku tidak berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, Di mana Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah pencipta. Di mana itu Yesus katakan? Benar, karena kan dia itu datangnya dari Tuhan, karena itu firman-Nya. Nah, jadi firman-Nya datang dari Tuhan. Tuhan itu. Oke. Nah, itu. Udah selesai kita berarti. Berarti benar Yesus bukan Tuhan karena Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu bukan Yesus Tuhan. itu kan Tuhan sendiri, Bang Juma. Oh, gimana? Yesus itu Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Kalau bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Sementara Yesus Anda katakan berasal dari Tuhan. Gimana ceritanya dia jadi Tuhan sementara dia berasal dari Tuhan? Jadi saya tanya dulu balik sama Bang Juma. Di mana apakah Bang Juma udah melihat atau ada di dalam Alkitab kami bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah ada? Ada. Ya. Semua. Mana? Semua.
Di mana? Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua menyatakan Yesus bukan Tuhan. Anda mau dapat, Anda minta data dari mana? Yohanes, saya akan kasih. Matius, Lukas, Markus, Rasul Paulus, saya akan kasih. Boleh. Oke. Yang pertama, menurut Yesus, yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37. Yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Iya, tapi maksudnya apa itu, Bu? Kepadaku, maksudnya yang apa? percaya kepadaku itu artinya dia sudah melihat Tuhan. Berarti artinya Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang sudah menjelma. Oh, nggak bisa. Itu. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Wajar, iya. Nggak bisa. Saya akui itu. Nggak Sekarang, bisa. Itu kan menurut sekarang kami, ketika Yesus mengatakan, menurut kami pasti bisa. Oh, itu menurut Ibu. Yang saya tanyakan menurut Yesus. Kristen ini kan memang bukan pengikut. Yang saya tanya ini Yesusnya kan dari tadi. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan gitu poinnya. Nah, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus mengatakan Tuhan itu tidak pernah dilihat. Sementara Yesus dilihat. Berarti Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan. Kan gitu, Bu. Menjelma jadi manusia. Nah, itu dia. Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Kenapa enggak? Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Tuhan yang berkehendak. Nggak bisa. Mana ada Tuhan? Enggak bisa. Apa yang Di mana Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Di mana? Di mana ada Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Itu di mana? Karena kalau kemauan Tuhan Dimana? apa saja pun dia bisa. Tuh. Bentar. Iya, sekarang di mana kemauan Tuhan? Yang saya tanya, di mana tertulis kemauan Tuhan untuk tidak menjadi Tuhan? Itu di mana? Ya mungkin ya saya karena belum membacanya ya, jadi belum begitu memahami. Nah, ini dia, ini bahaya. Anda belum membaca tapi Anda sudah mengimani. Bahaya. Bahaya itu namanya. Anda mengimani sesuatu sementara Anda tidak pernah membaca. Amsal 3 nomor 5, janganlah kamu berpegang kepada asumsi manusia, tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mana? Firman Tuhan yang kita minta mana? Gak ada. Semua yang Yesus ucapkan pada dirinya itu semuanya adalah manusia. Kesaksian Yesus, Ibu baca sekarang, buka Bible. Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan, apakah itu mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku Yesus adalah utusan Tuhan. Ini Yesus mengakui loh. Kesaksian Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Kesaksian Ibu, Yesus adalah Tuhan. Kira-kira yang mana yang harus saya percaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksiannya Ibu? Dibuka mic-nya, Bu. Interaktif aja, Bu. Santai, Bu. Iya, ya, nggak apa-apa. Ya, yang mana yang harus saya percaya, Bu? Kesaksian Yesus atau kesaksian Ibu? Kan Yesus mengatakan itu karena dia sudah menjadi manusia, ya kan? Jadi, Ya kalau sudah jadi manusia mungkin berarti itu nggak Tuhan lagi, Bu. Berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia. dia itu kan menjelma, bukan seutuhnya manusia. Itu. Kok menjelma lagi? Ini ilmu dari mana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan? Itu Nabi mana yang mengajarkan itu, Bu? Ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu di mana ilmunya Ibu dapat? Iya kan, nabinya kan bukan Yesus. Yesus kan bukan nabi, tapi Yesus itu kan Tuhan. Nabi, Bu. Loh, ya. Yesus sendiri mengaku dirinya nabi kok. Itu kan menurut Muslim. Menurut Yesus, menurut
Menurut Yesus dirinya adalah nabi. Yesus mengaku dirinya nabi. Kenapa jadi muslim? Matius 21 nomor 11, Bu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kan itu kata ini loh, bukan kata Tuhan Kata siapa? itu kan Loh, kata orang-orang ini pengikutnya. Jadi itu kan wajar kan kalau di bangsa Israel itu kan. Ibu data-data di Bible ditabrak semua. Memang ketika diceritakan di dalam Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini seorang nabi yang maksud Yesus ini siapa? Yesus. Waduh. Wah, Ya Yesus. Lenjai kasih. Berat, memang berat karena orang-orang ini adalah anti ajaran Yesus, tapi mengaku beriman kepada Yesus. Memang susah. Selamat pagi. Ya, malam, Pak. Ya, Udah siang, Pak. Oh, iya ya, udah siang ya. Aduh, baru bangun aku, Wah. Ya, gedein dikit suaranya. Baru bangun. Nggak nanya. Ya, Kristen apa Islam, Pak? Pengikut Kristus. Dari Sumatera ya, Pak ya? Ya, pengikut Kristus, Pak ya. Ya, dari Sumatera ya? Dari Sumatera, boleh. Ya, silakan Pak, jangan permalukan saya, Pak. Saya juga Ya udah dari Sumatera ini soalnya. dilanjutin topik tadi, bantu itu Ibu. Apa itu? Katanya Yesus itu Tuhan, gitu loh. Oh, itu ya benar. Pakai data apa, Bang? Silakan. Pakai data apa di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Hanya Tuhan lah yang bisa mengampuni dosa kan? Oh, jadi Tai sapi juga mengampuni dosa. Apa? Tai sapi bisa menghapus dosa. Di mana itu? Yesaya 6 nomor 7, batu bara bisa Ulangan 29:14, Bang. Kalau kamu percaya itu ya ikutin aja itu tes sapimu itu. Loh, itu Alkitab itu. Itu kan kamu kan nggak memahami itu isi kitab gitu loh. yang Anda kan loh. Loh, kok saya jadi nggak paham gimana ceritanya, Pak? Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku bisa mengampuni dosa. Itu di mana, Pak? Nggak perlu dia mengaku aku Tuhan. Yang perlu Di mana Yesus aku mengaku setan. bisa mengampuni? Setan yang bisa mengaku. Enggak. Gitu loh. Anda berarti Anda setannya begitu karena Anda mengajarkan bukan Tuhan untuk dituhankan. Berarti Anda yang setan, Bang, karena Abang mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia bahwa Yesus itu Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengaku. Berarti Anda setan. Ngapain dia ngaku orang dia yang punya milik? Setan itu kerjanya menyesatkan manusia. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Ya, siapa yang mengajarkan? Kita bisa tahu. Dari kita bisa kita tahu. Di mana itu? Di mana itu, Pak, tertulis bahwa Yesus itu Tuhan? Kamu yang kamu percaya pengampunan dosa siapa? Pencipta langit dan bumi. Yesus juga bisa mengampuni dosa. Di mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Nyari dia di Google. Ya, Bapak, ampunilah dosa mereka. Loh, Yesus berdoa. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Hilang dia dari peredaran. Dari data dia. Jadi mohon maaf, itu apa namanya, live chatnya memang agak dimatiin ya, karena kalau aktif berat jadinya ya, begitu ya? Iya, Bang Hen. Sorry ya yang dibawa ya, ntar lagi aja diaktifin. Gitu Bu Haji, Ibu Haji Fatma ya, maaf ya Bu Haji. Ibu Haji ya. Yesus juga bisa mengampuni. Gak dapat. Markus 2. Silakan Bang Isan. Dia nggak baca original teksnya itu, Bang.
Modal gini mau diskusi. Nggak apa-apa lah, edukasi aja dia. Siapa tahu dia bisa meleng dikit keluar dari doktrin akut. Kan perlu akal memang sih kalau hanya imani saja ya memang kayak gini. Yesus sendiri berdoa. Dia berdoa lah, dia karena kan tidak bisa dipisahkan, Pak. Ya Bapak kalau manusia berdoa sama siapa, Pak? Ya berdoa kepada Tuhannya lah. Ya berdoa kepada Tuhan. Ya itulah itulah Yesus itu mengajarkan seperti itulah kita berdoa kepada Dia, kepada Bapa gitu loh. No. Yesus ada kepada dirinya. Kenapa? Nggak jelas sinyalmu, nggak jelas. Kenapa? Nggak jelas Putus bang. sinyalmu. Diulang banyak mak, putus-putus. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Ikutlah aku. Udah. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kan Ya ikut. Ya udah. Gini aja. Ikutlah aku. Ya. Dia pakai Yohanes 14:6 banyak Siapa yang menyangkal Ikutlah anak, aku, bukan sembahlah aku. Ya sama aja. Oh beda. Ya sekarang ketika kemudian dengarkan saya, nggak sama. Menyangkal itu Yesus sebagai apa? Menyangkal Yesus sebagai apa? Jika engkau menyangkal aku, berarti engkau menyangkal Bapa. Udah. Menyangkal Yesus sebagai apa? Apakah Yesus mengajarkan dirinya dia adalah presiden? Lalu kita sangkal, kamu bukan presiden. Apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Nggak perlu dia ngomong kayak gitu. Buat apa? Orang udah tahu kok dari atas kok. Yang mana yang harus saya percaya ini? Anda atau Yesus? Percaya Alkitab. Udah. Aduh. Bro, itu loh. Kalau dirinya utusan Tuhan, Anda sangkal tidak itu? Dia utusan untuk memberitakan semua gitu loh, mengajarkan. Memang dia utusan. Kenapa? Ada salah? Siapa yang mengutus? Hah? Siapa yang mengutus dia? Dia tidak bisa terpisah karena dia adalah satu hakikat ya toh. Tidak bisa terpisah gitu. Makanya pemahaman kalian itu harus dicerna gitu loh. Pemahaman Alkitab itu cernah dulu dikit-dikit. Jangan ini ini interaktif bro. Gitu loh. Yang mengutus Yesus siapa? Siapa? Yang mengutus Yesus siapa? Kan udah dibilang Pak, satu ke satu itu harus jatuh. Saya nggak nanya satu ke satu. Kamu selalu memain bola sih lo. Sebelasan terus. Sederhana apa? Nggak main bola. Iya, yang mengutus Yesus siapa? Datang dia ke dunia ini sebagai manusia diutus Bapa. Sudah. Ya diutus Bapa. Yang Tuhan yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Sama aja. Oh jadi dua-duanya Tuhan. Sama aja itu. Dia dirinya juga dia juga itu. Kan gitu. Oh dia juga. Oh iya dong. Kan Tuhan itu dong. Dia juga Banyumak. Sayangnya Banyumak nanya merah. Terus anaknya Maria yang mana? Bapak atau Yesus? Berarti, Pak. Kenapa? Anaknya Maria Yesus atau Bapak? Anak manusia itu adalah Yesus. Kan dia juga. Anak manusia itu adalah Yesus. Kalau Bapak bukan anaknya Maria ya? Kenapa? Kalau Bapak bukan anaknya Maria? Kan udah dibilang tadi. Kan udah dibilang tadi. Bapak apa dibilang? Bapak dan aku adalah sama. Udah. Sama. Jadi anaknya Maria adalah Bapak juga? Iya. Buset. Kenapa? Bisa begitu. Maria mengandung Bapak. Apa kamu tidak yakin kuasa Tuhan? Kecil amat sih. Kecil amat kau jengkali Tuhan. Nggak bisa berkuasa. Jadi gede banget ya. Jadi gede banget ya kandungannya Bunda Maria mengandung Tuhan ya. Kamu yang menjengkali kuasa Tuhan. Apa enggak sesat kau di situ? Loh. Sesat kau situ. Kau jengkal kuasa Tuhan. Masa manusia ketika Tuhan mengatakan sesat kau di situ. Ketika Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 11 nomor 10. Ya, justru kamu yang menjengkali Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Masa bisa Tuhan mau jadi apapun?
pasang tenggorokanmu untuk mendengarkan saya. Pasang. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Loh, kamu bisa jengkali itu? Kamu bisa jengkali itu kan? Jengkali kuasanya. Kau jengkali Ya kuasanya. kan? Mau jadi apapun dia bisa. Kenapa? Sesat kau itu. Ya itu Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng. Sesat kau juga. Gepeng. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng. Itu firman Tuhan itu. Sesat kau cuma. Tuhan yang mengatakan sendiri tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng, Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gimpeulu Ladongo tahu yang membentuk tuh menjadi manusia. Koplak dasar kutu buaya. Kabur dia. Tuhan sendiri yang mengaku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan lagi yang dibentuk setelahku. Abad pertama, abad ketiga Masehi, ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Koclok, koclok. Bang Zuma banyak kali kosakatanya. Oh, ini manusia. Nah, manusia-manusia kayak begini, manusia tanpa kepala. Mereka cuma punya mulut. Kita yang dituduh menjengkali Tuhan. Sementara Tuhan sendiri mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tuhan sendiri mengatakan Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan aku, tidak ada yang sama seperti aku. Yesus sendiri yang mengatakan Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus sendiri yang mengatakan Bapa yang mengutus tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Dasar manusia tanpa kepala. Jadi Yohanes 14:28, Yesus sendiri biar yang kepalanya bicara, terbuka, jangan kepalanya tertutup. Gak berfungsi dia. Orang yang tidak bersunat kepalanya gepeng. Kita sambut lagi nih, ada yang mau masuk nih. Jadi bro, teman-teman Kristen yang naik, diskusi lah yang sopan. Jangan bilangnya orang sesat-sesat gitu loh. Santai aja, pakai data lah. Ya, siapa nih? Yohanes dulu yang baru naik. Yohanes silakan, atau Ner. Halo Bang. Ya, silakan. Silakan Bang. Yo. Anda Kristen ya? Bukan? Ya. Ya. Bang. Yesus itu Tuhan menurut Anda ya? Apa bukan? Tuhan. Pakai data apa di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh. Tapi nama Yesus disebut. Itu sudah peraturan Yahudi. Yesus itu orang apa Tuhan? Nggak boleh. Kalau itu kan peraturan Yahudi. Enggak. Ditanya baik-baik loh, Ner. Yesus itu orang atau bukan? Orang. Jadi Tuhan itu orang. Untuk manusia. Jadi Tuhan itu orang. Hah? Jadi Tuhan itu orang. Halo. Jadi Tuhanmu orang. Iya Ner. Lu jangan belaga nggak denger gue ya Ner. Jaringannya bagus padahal Bang Hen. Bagus jaringannya. Apa yang setnya ya? Ner, berarti Tuhanmu manusia ya Ner? Tidak. Kabur itu, ujung-ujungnya kabur. Yesus manusia atau bukan? Ya manusia. Ya berarti Tuhanmu manusia ya? Enggak. Lah, barusan dia ngomong Yesus wujud manusia. Kalau Yesus kalau dia datang bumi, Yesus wujud manusia. Terus sekarang udah berhenti jadi manusia?
Kalau datang ke kuburan, kalau datang ke Ziarah kuburan, ya ziarah kubur. wujudnya mayat, gitu. Ya kan 3 hari Banyak jadi tanya mayat lu. Bang Zuma. Udahlah saudaraku ya, Banyak tanya. ajarkan aja ajaran Yesus yang benar Banyak itu. tanya dia bilang. Ya, jangan kau ajarkan ajaran yang bukan ajaran Yesus. Gue bisa bilang gitu juga. Gue bisa bilang gitu juga. Kenapa? Kenapa? Bukankah Yesus itu yang menjadi acuan kebenaran? Benar nggak? Yesus kan yang Iya. menjadi acuan kebenaran itu, Bang? Betul tidak? Iya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Gue bisa bilang gitu juga. Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Bisa nggak aku tanya gitu? Ada. Bisa? Ada nggak bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Ada. Ya, Coba, Yesus coba. mengatakan itu aku bukan Tuhan, ada. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Ayo coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, itu merendahkan Ada nggak diri. dibilang? Ada nggak dibilang Yesus? Ya itu Yesus yang ngomong. Ada. Yesus itu yang ngomong. Mana coba buktinya? Ner, kamu juga gak pernah mengaku Tuhan, berarti kamu Tuhan ya? Iya, Ner. Jadi kalau ada orang gak pernah mengaku Tuhan, dia bisa jadi Tuhan gitu. Halo? Halo melulu lo. Pura-pura gak dengar dia. Pura-pura budak. Gimana sih lo, Ner? Jadi kalau ada orang tidak mengaku Ayolah, presiden, ajarkanlah ajaran gimana, Ner? Yesus. Ajarkanlah ajaran Yesus yang benar itu. Betul. Janganlah kau ajarkan ajaran barat. Yesus itu kan orang timur, bukan orang barat. Orang Yahudi. Wih, Mbak Seli berisik, Mbak Seli. Suara anak kecil, Mbak Seli. Wih, anak kecil. NJ, selamat siang. Yang tadi berisik sekarang diam. Lain orangnya. Jadi menurut tadi Siner ini, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Nah, jadi boleh orang menafsirkan dia Tuhan. Handis Lebes juga nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Boleh dong orang menyembah aku. Saya tidak pernah mengaku presiden, aku bisa jadi presiden dong. Hebat kali kau itu, Ner. Ner. Siapa sih yang ngajarin lu kayak gitu-gitu? Kan di dalam Bible itu nggak ada tertulis Yesus bukan Tuhan. Tapi di dalam Bible banyak tertulis Yesus itu utusan Tuhan. Nah, terus dijawab lagi, ya memang dia utusan gitu. Baru dibengkokkan kemana-mana.